a shot. Bye. Oke, jadi ini satu video yang menjelaskan tentang access medicine dan bagaimana access medicine bisa dipakai oleh mahasiswa, begitu ya, Bapak Ibu. Nah, oke, saya akan lanjut dengan access medicine itu sendiri. Ini bisa saya sudah share screen. Nah, Ibu dosen maupun adik mahasiswa bisa lihat di chat room, ya. Di chat itu saya ada menuliskan accessmedicine.mhmedical.com. Nah, mungkin bisa klik link ini di chat ya, bisa diklik dan nanti akan buka ke websitenya seperti ini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu maupun adik-adik mahasiswa ada di kampus saat ini, seharusnya di sebelah kanan atas ini akan tertulis access provided by Universitas Tarumanegara. Nah, untuk pertama kali mengakses access medicine ini harus dilakukan di dalam kampus. Mengapa begitu? Karena ini digunakan sebagai alat untuk verifikasi bahwa Anda adalah dosen atau mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara. Gitu, Bapak Ibu. Ya. Jadi silakan mencoba. Tadi Ibu Ambar sudah mencoba membuka dari laptop ya Bu ya di kampus dan sudah muncul website ini. Kemudian ada tulisan access provided by Universitas Tarumanegara, Tarumanegara University. Nah, kenapa ini penting? Karena untuk akses seperti ini menggunakan IP address dan digunakan di kampus. Jadi begitu Anda di kampus, Anda menyalakan laptop, masuk ke website ini, begitu Anda di kampus, langsung dia akan bisa mengakses tanpa menggunakan username dan password. Jadi Anda sampai di kampus, connect ke WiFi kampus, kemudian langsung buka website accessmedicine.mhmedical.com, kemudian udah langsung Anda bisa pakai kalau ada di lingkungan kampus, begitu ya. Nah, seandainya Ibu ataupun adik mahasiswa sedang berada di luar kampus, apakah itu di rumah sakit atau lagi di rumah, karena sekarang masih hybrid ya Bu Ambar ya. Nah, jadi bagaimana caranya supaya Anda bisa mengakses menggunakan remote access, mengakses dari luar kampus begitu. Bagaimana caranya? Oke. Jadi yang pertama harus pastikan dulu bahwa Anda berada di kampus. Ya. Kemudian ketika membuka website ini akan muncul tulisan access provided by Tarumanegara University. Itu langkah pertama. Ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita turun ke bawah, scroll down. Ya. Nah, di sebelah kiri ini ada tulisan My Access. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu dosen maupun adik-adik mahasiswa bisa klik ke create a free profile. Ya. Jadi dengan membuat profil baru seperti ini, itu bagaikan Anda memiliki kartu perpustakaan pribadi. Ya. Jadi di sini akan disimpan semua catatan, ya, link atau website atau item-item yang kita buka, ya, yang kita save, yang kita bookmark, semua akan disimpan di sini. Jadi dengan akses pribadi kita ini, kita memiliki semacam perpustakaan pribadi karena semua yang pernah kita buka itu disimpan di sini. Nah, silakan create my access profile-nya ya. Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa bisa langsung mengisi di sini ada first name, last name ya, email address, mohon mempergunakan email dari kampus ya. Sehingga kalau nanti seandainya ada masalah kami bisa lebih cepat membantu. Oh, ini dari Universitas Tarumanegara begitu ya. Nah, kemudian membuat username dan password. Ini seperti kita membuat Gmail lah ya, atau akun-akun lainnya. Ya. Di sini Bapak Ibu silakan mengetik ya first name, last name, email address kampus, ya. Kemudian membuat username sendiri, membuat password sendiri.
Ya, biasanya sih username-nya pakai email lah ya, lebih gampang. Nah, password silakan di-create sendiri ya. Setelah Bapak Ibu sudah create ya, klik I have read, kemudian uh, create profile. Udah jadi, gampang banget ya. Nah, kalau sudah seperti itu, nah, contohnya nanti saya akan tunjukkan ya seperti apa nanti hasilnya. Yang penting buat ini dulu. Nantinya Anda bisa masuk menggunakan akses medicine ini di luar kampus. Apakah itu di rumah sakit, apakah itu di rumah, di mall, ya, dimanapun remote access ini bisa digunakan. Ya, jadi selain menyimpan informasi artikel yang kita baca, yang kita simpan, yang kita bookmark, juga bisa digunakan sebagai remote access. Kita gunakan di mana saja di luar kampus. Jadi kalau udah di kampus, itu nggak perlu pakai username password. Jadi kita tinggal buka laptop, dia otomatis akan masuk karena IP address dari Universitas Tarumanegara sudah kami simpan. Begitu ya, Pak Ibu ya. Nah, oke, saya akan mulai. Jadi Access Medicine ini tadi sudah lihat-lihat dengan Bu Ambar. Kayaknya buku-buku kedokterannya cukup banyak ya Bu, yang familiar ya Bu ya. Nah, jadi saya yakin Bapak Ibu dosen maupun adik mahasiswa juga familiar ya dengan brand McGraw-Hill ya untuk buku kedokterannya. Oke. Nah, di sini di Access Medicine ini isinya itu lebih dari sekedar ibu. Ya. Nah, nanti saya akan jelaskan apa yang saya maksud dengan lebih dari sekedar ibu. Ya. Oke, jadi ini websitenya. Kita bisa lihat di sini judul bukunya. Kalau lihat di sini ada Harrison. Ini Harrison Principles of Internal Medicine edisi ke-21, ya, edisi terbaru ya. Kemudian ada seri Current CMDT ya, Current Medical Diagnosis and Treatment. Ini diupdate setiap tahun begitu ya. Ini yang 2023 ya. Oke. Nah, apakah Bapak Ibu sudah sempat membuat ini My Access-nya? Oh, belum. Saya Oh, belum belum ya. buat. Baik, baik. Oke, nanti boleh coba ya. Ya, oke. Baik. Nah, kalau kita lihat di sini, Access Medicine ini ada ininya Bapak Ibu. Di sini ada search engine-nya. Jadi kenapa tadi saya mengatakan bahwa Access Medicine ini lebih dari sekedar ibu. Ibu lihat email apa buku-buku ini sih ya familiar lah ya. Oh ya, buku ini bisa dipakai, ada Hearst the Heart, ada Junqueira, ada Sung, Harper Biochemistry ya, ada Ganong. Jadi buku-buku ini yang banyak dipakai begitu ya. Ada William Obstetric dan lain-lain. Nah, tapi saya ingin memperkenalkan Access Medicine dengan menggunakan search engine yang powerful ini, gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi misalnya kita ingin mencari sesuatu, kita bisa tinggal ketik di sini. Nah, oke, yang baru-baru ini terjadi kasus penganiayaan ya Bapak Ibu ya. Saya rasa tahu ya, yang kejadian yang kemarin ada anak muda yang dianiaya ya. Nah itu saya cari, kan saya lihat saya baca di website itu ada bahwa anak tersebut mengalami yang namanya diffuse axonal injury. Betul ya Bapak Ibu ya. Ini saya bukan mahasiswa kedokteran ya Bapak Ibu. Nah, ini saya dapat dari internet gitu ya, bahwa korban saat ini mengalami diffuse axonal injury. Nah, misalnya seperti itu saya coba. Jadi dengan search engine ini ya, dengan ini diffuse axonal injury ini, kita bisa lihat di sini dengan kata kunci yang kita gunakan mencari. Bapak Ibu bisa lihat di sini di sebelah kiri, kalau Bapak perhatikan ya,
Di sini ada book chapter, ada images, ada case, tables, infografik, dan lain-lain. Jadi search engine-nya ini powerful. Jadi yang kita search itu bukan cuma konten dari satu buku, tapi konten dari keseluruhan akses medicine di sini. Ya, Ibu ya. Kita lihat, oh ini ada book chapter, ini dari Harrison, concussion and other traumatic brain injuries ya, seperti itu. Kemudian ada dari buku lain, misalnya ini buku Tintinelli Emergency Medicine mengenai head trauma, ya ada diffuse axonal injury ini. Atau dari buku lain lagi, misalnya dari buku Swartz, Principle of Surgery. Ya. Di sini mengenai neurosurgery, ya, kembali lagi dengan kata kunci diffuse axonal injury. Ya, dari buku Karen Surgery. Jadi ini kan banyak banget ya Bapak Ibu ya. Gimana kita memfilter? Oke, saya nggak mau lihat banyak-banyak, saya cuma mau lihat dari case-nya aja deh. Nah, itu kita tinggal klik di sini, kita filter result yang pencariannya tadi. Kita tinggal klik case. Nah, kemudian ini sudah difilter, ini hanya yang case saja. Kita tinggal buka, mau lihat yang mana begitu. Ya. Seperti itu. Oke, kalau misalnya habis ini saya mau lihat chapternya deh, ada buku apa aja sih. Oke, misalnya ini adalah dari buku Harrison misalnya. Saya mau buka. Nah, ini saya tinggal klik. Nah, jadi kita lihat di sini, ini bukunya. Kita bisa lihat full chapternya atau mau lihat yang bagian yang mau kita lihat saja, itu juga bisa ya. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat di sini ada download chapter PDF. Artinya kita bisa mendownload isi bab ini, kita bisa download. Ya. Ini kita bisa share juga, misalnya Bapak Ibu mengajar mahasiswa, minta mereka baca ini, baca halaman ini, Bapak Ibu bisa share. Ya. Kemudian bisa citation, annotate, membuat catatan, dan lain-lain. Ya, ini kita bisa lakukan. Bahkan di sini ada fitur untuk listen. Jadi kita klik aja nanti dibacain. Gitu. Ya. Nah, ini isinya itu full ya Bapak Ibu. Ini full dari konten dari Harrison. Ya. Jadi buku apa yang kita buka di sini semua adalah bisa kita download. Ya. Bisa figures-nya atau tables-nya saja kita juga bisa pakai. Dan ini kita bisa download. Ini bisa kita kasih favorit misalnya, bisa tambahkan. Ya. Nah, misalnya, oke, ini saya baca, wah, ini bagus nih. Saya bisa kasih bintang seperti ini. Nah, bintang ini kita arahin, kita klik menjadi favorit kita. Oh, ternyata saya belum sign in. Nah, Bapak Ibu tadi sudah membuat akun My Access tadi. Ini kita bisa sign in dulu, Bapak Ibu. Saya sign in dulu. Nah, oke, saya sudah sign in. Kemudian saya bisa menandai, oh ini favorit nih, ini saya bisa tandai. Nanti ini akan disimpan di catatan saya. Ya. Oke, baik. Jadi ini contoh, Bapak Ibu, kalau saya membuka mengenai diffuse axonal injury tadi. Nah, misalnya yang lain lagi deh, kita menggunakan kata kunci lagi. Misalnya penyakit yang banyak itu misalnya diabetes ya Bapak Ibu ya. Misalnya saya ketik diabetes. Ini muncul kan ya Bapak Ibu ya, diabetes mellitus type 1, type 2 atau yang lain-lainnya. Oke, saya coba klik ini deh, diabetes mellitus. Kita lihat dengan kata kunci ini yang muncul apa aja di sini. Ya. Again,
banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Ini kalau book chapter-nya aja ada 3.631 bab. Ini kan banyak sekali ya. Ya. Kemudian ada table, images dan lain-lain. Misalnya, oke, saya mau lihat multimedianya deh. Apa yang tersedia di sini untuk diabetes gitu. Oh, ini ada video tentang diabetes. Ini kita bisa. Oh, ini ada interaktif modul. Kita bisa. Misalnya saya mau lihat video ini. Nah, saya klik. Nah, oh iya, Bu Ambar, kalau saat ini di kampus apakah menggunakan apa namanya semacam learning management system saat ini? Oh, LSM belum, Eh, kita belum ada. belum ya Bu. Jadi kalau misalnya online atau apa mahasiswa itu menggunakan apa, Google Classroom atau apa gitu. eh Sepertinya sih kita punya ada MS Team, Oke. untuk atau Zoom, Oh, oke. seperti itu. Baik Bu, baik. Mengapa saya menanyakan ini Bapak Ibu? Website website kami ini, Access Medicine ini, istilah teknisnya adalah durable URL. Artinya, Bapak Ibu bisa copy kayak gini ya. Bisa copy, kemudian kita klik, kita copy, kemudian kita bisa paste. Misalnya Bapak Ibu menggunakan LMS tadi ya, jadi bisa kita paste, kemudian kirim ke mahasiswa. Bahwa oke, buka atau nonton video ini, kemudian bikin summary misalnya. Nah, itu bisa dilakukan Ibu. Jadi sangat mudah untuk digunakan. Jadi kita tinggal di copy aja linknya ini, kemudian kasih ke mahasiswa dan mereka bisa nonton dan lain-lain. Nah ini video tentang diabetes mellitus gitu ya Bu, endocrine system. The hallmark of diabetes mellitus is hyperglycemia. It's either caused by an inability to secrete enough insulin and/or a problem with insulin insensitivity. Over time, hypoglycemia is associated with kan di sebelah kanan ini ada transkrip. Jadi misalnya mungkin bahasa Inggrisnya terlalu cepat atau apa, kita ada transkripnya di sini yang bisa kita bisa ikuti gitu ya. Jadi ini contoh untuk multimedianya ya Bapak Ibu. Nah, multimedia sendiri sebenarnya banyak banget. Kalau saya klik di sini ya, saya klik dari atas ini multimedia, bisa lihat di sini ada auscultation classroom ya, ada physiology video, heart and lung sounds dan lain-lain ya. Misalnya yang auscultation ini kalau di kedokteran kan di fakultas kedokteran biasanya ada yang alat peraga itu ya Bapak Ibu ya, itu mungkin bisa digunakan untuk kelas one begitu ya. Mungkin untuk yang auscultation classroom ini kita bisa gunakan untuk rame-rame ditonton gitu misalnya ya. Ini aortic regurgitation ya. Sorry. Sorry, saya klik sini lagi ya. Ini tentang procedural video. Jadi video-video ini bisa ditonton Bapak Ibu. Tentang anestesia, emergency obstetric dan lain-lain gitu ya. Oke. Jadi banyak sekali video multimedia yang bisa digunakan di sini Bapak Ibu. Ya. Ini bisa kita kita tonton. Nah, sambil memutar Bapak Ibu ya. Ini juga ada podcast. Kalau yang di video itu tadi kan kita bisa mendengarkan podcast ya. Nah, itu semua ini tersedia di sini. Oke, sambil menunggu di download ya. Nah, kembali lagi di sini Bapak Ibu bisa di-share ya, bisa annotate dan lain-lain. Nah,
Oke, sambil kita menunggu ya, Bapak Ibu ya. Di sini juga ada Human Anatomy Modules ya, ada modul-modul Human Anatomy di sini ya. Jadi semua ini online bisa dipergunakan. Kemudian ada patient interview. Jadi video ini bebas untuk digunakan. Ya, ini. Menunggu ya Pak Ibu ya. Oke. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mencoba mengakses Access Medicine ini dari kantor, dari kampus begitu. Sudah ada yang mencoba? Saya sudah bikin tadi itunya Pak. Mengakses ya Bu, Pak Amar ya. Akses sudah coba. Nanti silakan dicoba ya Bu. Ini akses dari luar kampusnya gitu ya. Oke, terima kasih. The terms aortic regurgitation and aortic insufficiency are interchangeable. Ya, Bu Tiana, silakan. Ini berarti kalau kita udah, tadi kan saya udah coba bikin akun, itu kalau seandainya kita di luar kampus berarti tinggal kayak tadi ya, kalau dia minta sign in, kita tinggal sign in aja ya? Ya, betul. Oke. Iya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke. Nah, saya bersyukur dari Bapak Ibu dan Bu Ambar sudah mencoba ya, Dr. Fiana sudah mencoba. Karena kalau sudah dicoba, nanti di mana sudah membuat My Access tadi, dimanapun akses juga bisa. Bahkan menggunakan handphone juga bisa. Tapi yang pertama mesti registrasi dulu. Nah, registrasinya harus ke kampus begitu ya. Nah, oke, jadi kembali ke ini videonya. The murmur of aortic regurgitation is a diastolic decrescendo murmur. The murmur starts slightly before or with the second heart sound and decreases in intensity, being loudest at the beginning. Therefore, the first heart sound is followed by the second heart sound, which immediately is followed by a murmur. On auscultation, it is heard as lub-dub, lub-dub, lub-dub. Ini salah satu videonya Bapak Ibu ya. Tapi kembali lagi di sini, Bapak Ibu bisa mencoba akses dari mana saja untuk berbagai multimedia yang tersedia. Ya. Nah, tapi kembali lagi menggunakan kata kunci yang menggunakan search engine di sini untuk Access Medicine ini sangat powerful. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau coba, mungkin bisa memberikan saya mungkin term-term khusus atau penyakit-penyakit yang saat ini banyak dicari atau sedang dipergunakan untuk mengajar saat ini, mungkin silakan kita boleh coba. Pak. Ya, sore Bu. Pak, kalau buku-buku forensik itu ada nggak ya Pak ya? Forensik ya Bu ya? Iya. Oke, kita coba ya Bu. Iya, forensik medicine. Kita coba lihat ada atau tidak ya. Oke, jadi kalau buku khusus mengenai forensik ya Bu, di sini kalau kita lihat memang dia masuk ke dalam chapternya gitu ya Bu. Mungkin secara spesifik buku tentang forensik itu tidak ada. Untuk ini ada, Ibu bisa lihat di sini berupa chapter ya, dari berbagai buku. Contoh tadi kita menggunakan kata kuncinya tadi ya Bu ya. Jadi kata kunci tadi dari Ibu adalah forensik.
Ketika saya ketik forensik, kemudian muncul ini. Nah, sebelah kiri ini ada book chapter. Jadi ada 175 bab ada di sini, Ibu. Ada images-nya dan lain-lain. Ada case juga. Di sini kalau Ibu lihat, di sini ada forensik psikologi. Ini diambil dari buku Poisoning and Drug Overdose, Bu. Kemudian di sini ada buku dari Tintinelli, Emergency Medicine. Ada chapter mengenai forensik bomb blast and crush injuries misalnya. Atau ini child abuse, forensiknya seperti apa. Oh, tapi kalau buku tersendiri itu belum ada ya, Pak ya? Belum ada Ibu. Oh, oke. Iya. Iya. Eh, Oke. Pak Winata mau tanya dong, Silakan Bu. kalau ini kan boleh di scroll ke atas lagi deh Pak, ke menu utama. Silakan Bu. Ini Bu. Iya. Ini untuk yang koleksi buku, yang books, Oke. itu bisa menampilkan judul keseluruhan nggak yang ada di kontennya Access Medicine? Jadi kalau misalkan kita mau browsing by title gitu, ketemu gitu. Oke. Bisa. Jadi saya klik library ya Bu. Iya. Ini saya ke books, kemudian saya klik library. Library, oke. Itu sekitar ada berapa ya Pak e-book yang ada? Seratusan sih Ibu. Ratusan. Seratusan lebih ya. Nah ini Semua listnya nanti. semua terbitan McGraw-Hill ya Pak? Enggak. Tidak semua, Bu. Tidak semua. Tidak semua. Tapi kalau boleh dibilang yang top itu ada di sini. Jadi yang istilahnya buku kedokteran yang cream of the cream-nya McGraw-Hill lah ya. Yang paling inilah ya istilahnya itu semua ada di sini. Ini semua. Nanti listnya bisa nanti saya siapkan nanti. Nah ini kalau tadi klik library ya Bu. Ini muncul semua, betul. Ada 100 berapa gitu loh Bu. Dan diupdate terus. Nah ini seperti ini ya Bu. Ini kan ada edisi 5-nya ini. Oh iya. Current Diagnosis and Treatment Cardiology. Nah ini ada yang barunya, itu ditambahkan. Oh iya. Iya. Ada tulisan new ya gitu ya Bu. Nanti saya buatkan listnya Ibu, nanti bisa. Nanti saya kirim. Maksudnya juga kalau untuk user nanti ketika mau cari misalkan kayak di buku Fishman gitu ya. Iya. Betul. Atau Fitzpatrick itu kan ada nggak daftar yang bentuknya abjad gitu? Tadi di atas ada list kan? Itu disusun berdasarkan abjad atau memang kita harus by keywords di search engine-nya? Gitu? Oke. Sebenarnya by keyword sih Ibu. Karena di sini kembali lagi Access Medicine ini bukan cuma sekedar e-book begitu. Jadi fokus kami di sini adalah bahwa search engine ini kita bisa cari apa aja. Misalnya tadi Ibu bilang Fishman Ibu ya. Kita Fishman. Oke. Kadang kan kita kalau lagi browsing suka nggak inget ya Dok ya gitu. Jadi kalau misalkan seperti tadi kan saya lihat, oh iya ada Fishman. Kita juga lupa kadang Fishman itu ternyata terbitannya McGraw-Hill gitu kan. Jadi kalau misalkan ada list yang misalkan by abjad atau yang kayak tadi gambar tadi kan, pas browsing gitu scroll, oh iya ini bukunya ternyata terbitannya McGraw-Hill ada gitu. Iya betul. Lebih mudah sebenarnya kembali lagi Bu menggunakan keyword ya. Keyword ini ya Bu ya. Nah ini ada Fishman ini. Misalnya Harper gitu misalnya ya Bu ya. Oh peringkatnya Harper gitu, Harper Biochemistry ya. Oke kita coba cari. Dia akan muncul nantinya seperti itu. Jadi ini jadi kayak one stop shopping. Jadi Ibu tinggal ini muncul kayak ini ada Harper gitu ya. Listnya memang ada sih Ibu. Saya bisa itu bisa di-download dalam Excel nantinya. Tapi kembali lagi di Access Medicine ini penekanannya itu bukan cuma sekedar e-book, tapi kita adalah suatu learning resources ya, di mana di dalamnya include
bukan cuma e-book, tapi banyak sekali gitu Bu, masuk multimedia dan lain-lain. Ya, semoga bisa menjawab ya Bu. Menjawab. Ya, Ada yang Pak raise Ibu hand. ada yang raise hand ya. Oke. Silakan. Iya, silakan Priscilla. Iya, selamat sore mungkin dokter sekalian. Saya dari pihak mahasiswa, saya ingin bertanya sebelumnya, memang dengan diadakan ini sangat terbantu sekali bagi kami mahasiswa, terutama di zaman sekarang ini. Sebelumnya saya ingin tanya, kalau untuk yang ini itu kita harus subscribe kan atau gimana ya? Misalnya apakah memang free trial-nya hanya 1 bulan? Terus selain dari buku-buku, apakah juga selain ada dari video-video, terus apakah bisa juga untuk jurnal-jurnal? Mungkin sekian yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Priscilla. Ini calon dokter ya, Pak Ibu ya. Ya, pertanyaan bagus yang pertama, ini kan memang free trial ya. Nah, jadi free trial ini justru walaupun cuma 30 hari, jadi mohon dimaksimalkan. Jadi tujuan dari perpustakaan mengadakan Zoom hari ini adalah supaya dosen maupun adik mahasiswa bisa memanfaatkan akses medicine ini dalam 30 hari ini. Jadi free trial ini silakan dipergunakan, dibuka, dipakai e-booknya, multimedianya, casesnya, study tools-nya, dan lain-lain itu silakan digunakan. Ya. Dan kemudian apakah harus membayar? Selama free trial ini, namanya juga free trial ya, gratis. Nanti apabila penggunaannya itu bagus, ya banyak yang membutuhkan dan kontennya sesuai dengan yang dibutuhkan, saya yakin dari pihak universitas dan perpustakaan akan melanggan sehingga mahasiswa bisa menggunakannya secara free begitu. Ya. Nah, pertanyaan terakhir mengenai jurnal. Jurnal untuk Microhill memang kita tidak ada jurnal, jadi kami hanya menyediakan bentuknya adalah learning resources seperti Access Medicine ini. Tapi kalau kita bicara jurnal, ada sesuatu yang di sini mungkin bisa membantu mengenai jurnal ya. Oke. Nah, adanya di mana di bagian quick reference di sini ya. Kita bisa di bagian yang disebut dengan 2-minute medicine. Ya. Saya coba klik di sini 2-minute medicine. Nah, dalam 1 hari itu sebenarnya untuk jurnal itu kalau tidak salah ada sekitar 15.000 artikel per hari. Ya. Jadi kalau kita bayangkan banyak sekali jurnal-jurnal yang beredar ya di seluruh dunia begitu. Nah, di dalam Access Medicine ini ya ada yang disebut dengan 2-minute medicine. Jadi 2-minute medicine ini dia menyediakan daily literature reports ya. Jadi 2-minute medicine ini adalah satu grup expert physician publishing group founded out of Harvard Medical School. Jadi bukan Microhill yang bikin, tapi dari dokter-dokter yang ada di Harvard Medical School yang mereka itu istilahnya mereka udah baca artikel dan ini udah istilahnya curated lah ya, sudah mereka baca dan lain-lain, mereka membuat summary-nya di sini Bapak Ibu. Nah, ya di sini ini 27 Februari ya. Ini contoh saya klik salah satu. Ini mengenai atrial fibrillation. Okay. Nah, nanti akan ditampilkan mengenai jurnal ini. Jadi dari 2-minute medicine ini sudah dibuatkan summary-nya, study rundown dan lain-lain, in-depth-nya. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu maupun mahasiswa ingin melihat original artikelnya, ini tinggal klik di sini. Nah, dia akan buka masuk ke original artikelnya. Nah, tapi kembali di sini tergantung ya, apakah dari pihak kampus itu berlangganan atau tidak, gitu. Nah,
karena ini sudah di luar McGraw-Hill ya. Ini diambil dari yang lain begitu ya. Kalau kadang-kadang ada yang ingin baca lebih detailnya, itu bisa di original ini, original kontennya begitu ya. Nah, ini kita bantu di sini Access Medicine dengan Minute Medicine ini. Ini untuk jurnal. Oke. Nah, kembali lagi di sini, kalau tadi kita mulai mengakses itu menggunakan search engine ya. Nah, di sini sendiri kita lihat ada banyak reference ya. Di sini ada contohnya mengenai medical diagnosis and treatment ya. Jadi kalau untuk bukunya mungkin Bapak Ibu familiar ya, ada buku Current Medical Diagnosis and Treatment. Ya. Nah, di sini untuk yang online-nya ini tersedia yang disebut dengan Quick Medical Diagnosis and Treatment. Oke, di sini ada list-list diagnosis and treatment ya, berbagai penyakit dari A sampai Z. Di sini kita bisa cari di sini, atau menggunakan search engine di sini. Atau oke, saya pilih ini deh, misalnya anxiety disorder ya, misalnya saya klik ini. Nah, di sini akan membantu misalnya di rumah sakit ya, tinggal klik sini, tinggal lihat klik reference ya, kemudian pilih QMDT, Quick Medical Diagnosis and Treatment, pilih penyakitnya, dan kita bisa lihat di sini contohnya anxiety disorder, diagnosanya apa, kemudian treatmentnya apa. Nah, ini kita bisa akses secara langsung ya. Oke. Sebentar, ini masalah internetnya. Oke. Nah, kita juga bisa download chapter PDF-nya ini, kita bisa download gitu. Oke, ini treatmentnya misalnya. Tadi diagnosanya ya. Nah, diagnosanya lihat dari tesnya seperti apa, ya. Kemudian treatmentnya seperti apa. Jadi Quick Medical Diagnosis and Treatment ini bisa dipergunakan oleh mahasiswa di rumah sakit juga ya. Oke. Nah, ini contohnya ada yang tersedia di Quick Reference ini. Yang lain mungkin misalnya cases. Ya. Mungkin saat ini kan kalau kita kuliah kedokteran ini banyak menggunakan kasus-kasus ya. Nah, misalnya di sini kita bisa lihat ada banyak kasus, tinggal dipilih. Misalnya saya ingin melihat tentang koleksi case file yang terdapat di Access Medicine ini apa aja. Kebetulan di McGraw-Hill kami menerbitkan satu seri yang disebut dengan case file. Ya. Nah, case file collection di sini. Ya. Di sini belum lengkap, cuman baru ada 7. Tapi kalau mau lengkap nanti dari pihak perpustakaan bisa melanggan khusus mengenai case file lagi. Jadi di sini baru ada 8 ya. Misalnya saya ingin tentang misalnya fisiologi ya. Tinggal klik di sini fisiologi. Di sini cases-nya bisa kita baca, ada explanation-nya dan ada quiz-nya. Kita bisa pakai untuk belajar begitu. Misalnya ini mengenai file fisiologi, misalnya tentang thyroid disease misalnya. Ya. Nah, ini bukunya di sini ada kasus-kasusnya. Nah, ada pertanyaannya. Ini kita bisa jawab ya sambil belajar, atau misalnya kita show answer. Ini ada jawabannya.
Ya. Jadi ini sangat membantu sekali untuk belajar ya. Oke, kita bisa lanjut ke approach. Ya. Tujuannya, objektifnya apa, definitionnya, kemudian discussion. Jadi kembali lagi semua ini tersedia, bisa diakses dalam akses medicine ini, gitu ya. Atau yang lain, misalnya kita mau lihat mengenai internal medicine cases. Ya. Kita klik di sini internal medicine. Nah, yang mana nih yang mau kita cari misalnya? Oke, kemarin itu ada kasus ginjal ya, Bapak Ibu ya. Mungkin ingat yang obat tertentu yang diminum oleh anak-anak dan kemudian menjadi kidney injury ya misalnya ya. Nah ini di sini ada casesnya ya. Kemudian ada pertanyaannya. Okay. Show answer kita bisa baca ya. Case review dan lain-lain. Jadi kembali lagi di sini banyak sekali yang bisa digunakan oleh mahasiswa. Ya. Ya, mohon maaf Pak Winata, Ya, Bu. izin ada satu lagi yang ingin bertanya dari pihak mahasiswa sepertinya. Baik, silakan Bu. Dari Dokter Untarini ya, Dokter Un. Silakan Dokter Un. Ya, silakan Dok. Halo Dok. Sore belum di-unmute. Selamat sore gambar Iya dan juga Dok, Pak sore Dok. Winata. Terima kasih waktunya. Sore, Dok. Pak mau tanya, kan e-book ini kan belum terlalu lama ya, edisinya itu yang paling lama itu tahun berapa kalau misalnya kita mau cari yang ada? Tahun yang paling lama maksudnya ya Bu? Iya, kisarannya dari tahun berapa sampai tahun berapa? Kami mulai akses medicine ini sekitar tahun 2012 Ibu. Oke, jadi kira-kira 10 tahun yang lalu ya, 2012 ya. Betul. Kemudian apakah banyak buku yang textbook untuk farmakologinya bisa dilihat Pak? Oke, farmakologi ya Bu ya. Jadi saya menggunakan search engine di sini ya Bu ya. Kalau saya klik farmakologi, nah, tentunya yang banyak dipakai Goodman Gilman ya Bu ya. Kemudian ada ya ada Kapsung gitu ya Bu. Ya. Ya ini beberapa buku ininya ya Bu, termasuk Morgan and Michael Clinical Anesthesiology ya. Tapi ini ada babnya lah istilahnya seperti ya ini ya Bu. Nah ini dari buku, ini dari Kapsung juga gitu. Nah, ya seperti ini Bu, ininya namanya. Ya lumayan dari beberapa ya. Dari Harrison kan juga pasti ada ya Bu mengenai ya. Iya. Kemudian Pak, kalau untuk COVID misalnya kan COVID lumayan baru ya. Iya. Apakah sudah banyak? Iya, COVID ya Bu ya. Tentunya Ibu tahu kalau di Harrison itu kan ada Dr. Fauci ya Bu ya. Nah, Dr. Fauci itu di Amerika kan yang menjadi kepala task force-nya Amerika ya untuk ini. Itu salah satu pengarang di ini ya Bu di Harrison ini begitu. Apalagi dengan kata jadi sudah masuk ya kunci COVID ya Bu. Iya. Ya, betul seperti ini. Ya. Kemudian ada ini Bu, di sini kalau lihat ada buku, ya ada buku COVID juga ya. Ya. Pertama memang dari Harrison ya Bu ya ini ya. Iya. Satu hal lagi Ibu, kalau tadi Ibu menanyakan mengenai COVID, nah waktu itu dari
Dari Macro Heal kita biasanya ada satu ini khusus untuk penyakit-penyakit yang saat ini sedang istilahnya sedang banyak lah ya di pandemi. Nah, di sini itu ada di sini khusus untuk untuk COVID gitu. Tapi karena sekarang sudah nggak ini lagi, jadi kita nggak muncul lagi di sini. Oke, di sini kita bisa browse booknya, topik juga bisa Ibu di sini. Ya. Jadi Ibu tanya mengenai farmakologi gitu ya. Nah, ini kita bisa ini kan. Untuk infografik, apakah juga dipergunakan Ibu? Saya kalau untuk mengajar infografik. Makanya di sini tentang ya ini kalau nggak salah ada yang tentang COVID juga Ibu, ini bisa di-download, bisa dipergunakan juga. Oke, misalnya kalau kemarin berarti masuk infectious disease ya, berarti ya Bu ya. Coba saya update ya. Infografik ini bisa di-download, bisa dipergunakan Pak Ibu. Ini bisa download, bisa di-print, ya. Bisa dipergunakan mengajar juga. Gitu. Ini seperti poster-poster gitu ya Pak? Iya betul Bu. Oke. Nanti saya cariin deh, ini mestinya ada. Iya. Mohon maaf, silakan. izin untuk reminder Pak Winata, waktunya sudah tinggal 5 menit ya. 5 menit Bu ya. Iya. Oke. Nah, kemudian, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ini ada satu lagi, ini khusus untuk dosen nih. For instructor. Nah, jadi di McGraw-Hill sendiri itu ada buku yang memiliki PowerPoint ya. Jadi ke Bapak Ibu yang mengajar, misalnya menggunakan ini Basic in Clinical Pharmacology atau GANM kira ya. Ini PowerPoint-nya tersedia. Jadi bagaimana cara mendapatkannya nantinya sudah berlangganan ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa akses, kemudian nanti bisa klik misalnya seperti ini. Oke, saya pakai GANM misalnya. Dan Bapak Ibu ingin memiliki PowerPoint-nya, ya, bisa. Ini khusus untuk dosen ya Bapak Ibu. Jadi for instructor. Nah, nanti bisa diisi di sini ada ya. Bagaimana cara di luar dari dosen itu nggak bisa download Bapak Ibu. Jadi ini hanya untuk dosen saja. Dan nanti untuk memilikinya bisa menghubungi saya. Nanti secara sistem, jika Bapak Ibu klik, mereka akan minta data. Nah, datanya nanti akan di email ke saya bahwa oh ada dosen ini. Nanti saya bisa verifikasi melalui Ibu Ambar. Ambar, ini ada dosen dibutuhkan gitu ya. Nanti saya bisa ini kan. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini untuk khusus dosen aja begitu. Ya. Oke. Baik. Ada pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu? Sebetulnya sangat mudah sekali ya Pak ini. Instruksinya sudah jelas semua, tools-nya tinggal sesuai kebutuhan kita saja.
Dan kalau kita masukin tadi kata kunci yang tepat sesuai dengan keinginan kita, itu sudah dipandu dengan apa yang mau ditampilkan sama Access Medicine itu sudah jelas sekali ya Pak. Ya, betul Ibu. User friendly banget. User friendly, benar sekali. Ya. Baik. Apa ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak, Ibu, atau adik-adik mahasiswa? Ini Bapak, adik-adik mahasiswa ini beruntung sekali ya Bu, kalau mereka bisa dapetin banyak buku seperti ini ya. Iya, Nantinya betul. Dan ini tersedia. Iya, ini juga ada masukan dari Dokter Ida. Katanya mungkin kita akan adakan lagi berhubung mahasiswanya nggak banyak yang ikut. Sepertinya mungkin ada boleh, Bu. barengan sama kuliah gitu. Jadinya ketika sudah mendaftar, kemarin banyak banget yang udah daftar, ada 60 orang. Tapi ini yang hadir kayaknya justru anak-anak koas nih. Oh, gitu Bukan ya? yang banyak mahasiswa aktif di kampus. Baik. Boleh Bu, nanti bisa kita adakan lagi. Masalah. Oke, gimana Oke, Mbak Emma? ya baik, mungkin karena sudah di penghujung acara, mungkin bisa sih Bu nanti kita atur lagi jadwal yang lebih sesuai agar mahasiswanya bisa lebih banyak yang hadir ya. Oke. Sejauh ini kalau memang dari dosen dan mahasiswa yang hadir sekarang sudah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri trainingnya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di sore hari ini, dan trial ini sudah dibuka dari minggu lalu ya Pak Iwanata, ya betul ya Pak? Ya, betul Bu. Ya, silahkan digunakan semaksimal mungkin, bisa dieksplor platformnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Iwanata juga bahwa Access Medicine ini bukan hanya textbook ya Pak ya, tapi ada infografis, multimedia, study tools, dan lain-lain. Jadi silahkan untuk dieksplor. Nanti mungkin kita bisa bikin sosialisasi lagi untuk mahasiswanya ya Bu ya. Ya, Oke, mungkin sedikit informasi untuk para dokter dan mahasiswa. Ini saya lampirkan Linktree, jadi nanti nggak cari-cari lagi, masa nggak kesulitan mencari apa ya alamatnya gitu. Di Linktree-nya Perpus FK sudah ada, yang untuk barisan trial juga sudah ada. Lalu nanti akan diinfokan kalau misalkan kita mau ngadain lagi ya Mbak Emma ya. Ya, baik. Supaya maksimal ke mahasiswa. Oke. Boleh ada sesi foto? Oh ya, boleh. Boleh Bu. Silakan, mungkin Pak Winata bisa di close. Silakan Pak. Ya. Oke. Stop sharing ya Bu. Mungkin bisa open cam ya Dok dan adik-adik. Dokter Sony masih di tempat praktek Dok. Oke. Sip. Oke. Kita ambil foto ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti saya email ya. Oh, ada pengumuman dari Mbak Emma. Oh iya, selamat untuk 3 penanya tadi. Yang pertama, untuk nama-namanya nanti akan saya tanyakan ke Bu Ambar ya. Nanti Bu Ambar yang akan infokan ke saya nomor teleponnya. Terima kasih. Silahkan Bu, ada yang ingin disampaikan lagi? Halo Bu Ambar. Pertama di 10 ya, 10 pendaftar pertama hari ini ya. Iya. Oke, itu saja info dari saya. Mbak Emma boleh close? Iya, siap. Ya, baik.
Terima Baik, kasih Ibu. sekali lagi untuk Bu Ambar yang sudah membantu juga dan Pak Winata Sama-sama. dan dosen-dosen Sama-sama, sekalian. Bu. Ya, silakan mungkin boleh Ah, kita boleh tutup ya acara ya. hari ini. Terima Terima kasih ya kasih. Dok, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Terima kasih Terima Mbak. kasih Pak Winata, Ibu. makasih Mbak Emma. Terima kasih. Ya, Terima kasih. Bertemu lagi. oke. Terima kasih.